Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berada pada tanggal 13 Safar tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 16 Agustus 2024 Masehi. Kalau kita balik kilas sekitar 79 tahun yang lalu dan sebelumnya, bagaimana keadaan negeri kita ini. Kita berada di bawah tekanan, ketakutan yang dilakukan oleh penjajah kepada penduduk negeri ini di zaman dahulu. Dan kita mengetahui bagaimana sejarahnya perjuangan para pejuang kita. Alhamdulillah, berkat karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemerdekaan. Dan itu patut kita syukuri. Bagaimana keadaan orang yang masih berperang, di antaranya di Syam, Palestina, di Gaza, bagaimana ketakutan mereka. Mereka dalam keadaan ketakutan, tentunya tidak merasa aman. Tidak merasa aman sehingga ibadah pun tidak sebagaimana damainya, sebagaimana khusyuknya, sebagaimana yang dirasakan oleh negeri-negeri yang tidak ada terjadi peperangan. Jadi ini patut kita syukuri dengan mengisi hari-hari ini menjadi hamba Allah. Karena kemerdekaan hakiki seorang hamba adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun kesyirikan di dalam hatinya. Di dalam hatinya bahwa dia meyakini sepenuhnya dia itu hamba Allah. Tadi pagi kita pernah tadi pagi kajian pada subuh, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh dilebihkan. La tatruni, janganlah engkau melebihkanku sebagaimana orang-orang Nasrani mengagungkan Isa bin Maryam. Faqulu, kata Nabi SAW, katakanlah bahwasanya beliau abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya. Hamba sebagaimana seperti manusia, dan tetapi ada kelebihan sebagai rasul yang turun wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita telah meyakini diri kita seorang hamba Allah, maka itulah kemerdekaan kita hidup di permukaan bumi sampai ajal menjemput kita. Itulah kemerdekaan. Tapi kalau seandainya kita masih dijajah karena kita masih konteks ini sebenarnya tidak dijajah, tetapi dalam hati kita itu masih ada hamba dinar, hamba dirham, hamba kekayaan yang lainnya, maka itu belum ada kemerdekaan. Hati kita itu tersiksa ingin mendapatkan angan-angan, impian yang kita inginkan. Tetapi kalau sudah menjadi hamba Allah, maka tidak ada satupun yang kita khawatirkan terhadap kehidupan ini. Tidak makan, tidak masalah. Lihatlah para sahabat, kalau kita baca sejarahnya Nabi SAW dan para sahabat diboikot lebih kurang 3 tahun.
maka di antara mereka yang tidak ada pasokan makanan sudah habis, memakan rumput-rumputan padang pasir, gurun yang berduri, itu yang dimakan. Itu yang dimakan, sehingga sebagian mereka mengatakan, mohon maaf, kotoran mereka seperti kotoran kambing, karena yang mereka konsumsi adalah makanan gembalaan. Tetapi mereka tetap berbahagia dengan kondisi seperti itu, karena yang mereka inginkan adalah ketenangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat kemerdekaan ini, dan kita isi hari-hari kita di sepanjang kehidupan kita untuk menjadi hamba Allah yang hakiki, yakni mentauhidkan Allah Azza wa Jal dan menjauhi kesyirikan. Dan satu-satunya pintu untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada subuh tadi, itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, jika kamu mengaku mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hasilnya yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jamaah Masjid Ubay bin Ka'ab yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di bulan yang lalu kita telah sebutkan untuk mengingatkan kembali, biasanya kita kajian tematik di setiap Jumat pekan ketiga. Namun satu bulan yang lalu kita sudah memulai membahas sebuah kitab buku yang disusun oleh guru kita rahimallahu taala, Mulia dengan Manhaj Salaf. Alhamdulillah, sebagian besar sudah ada di tangannya buku tersebut, jadi sangatlah mudah. Alhamdulillah, kajian-kajian yang biasa kami mengaji di tempat lain, di masjid yang lain, itu memang tradisinya memang harus ada muqarrarnya, kitabnya, karena kita bukan sekali berulama terdahulu mendengar langsung hafal, tidak. Gunanya ada bukunya atau ada makalah modulnya, apa yang terluput di dalam kajian itu bisa dibaca kembali, apa yang terluput dalam kajian itu bisa dibaca kembali. Karena kalau kajian nguping tanpa ada catatan faedah atau yang lainnya, maka sungguh aneh, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sungguh jenaka, sungguh lucu, lawak, humor orang yang ketika memburu, mendapat buruannya lalu tak diikat. Sudah dapat bersusah payah, ini ada misalnya dapat rusa, tidak diikat, dibiarkan, ya lepas. Sudah capek-capek kita dari rumah ingin mendapatkan faedah ilmiah, tetapi setelah keluar dari masjid sudah lupa. Assalamualaikum sampai di rumah ditanya sama keluarga, istri tercinta, apa pelajarannya tadi bang di Masjid Ubay bin Ka'ab? Entah apalah pembahasannya tadi. Seharusnya kita yang apa yang kita sampaikan, yang kita dapatkan yang di majelis tersebut kita dakwahkan, sehingga selain mendapatkan nafkah harta juga mendapatkan nafkah ilmu, yang itu kewajiban kita sebagai seorang suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kalau untuk memberi tempat tinggal, makanan, pakaian, memang itu kebutuhan primer. Itu tidak mudah, itu sungguhlah mudah. Karena pertanggungjawabannya, ya kalau tidak dapat ya bagaimana seadanya. Seharusnya penghasilan satu hari pengeluaran 100.000 misalnya, misal contoh, karena ada yang lebih, ada yang di bawahnya. Terkadang kurang, itu tidak, kehidupan tetap berlangsung. Akan tetapi kalau kebutuhan
ilmu yang kurang ini yang berbahaya, karena itu akan menjadi pertanggungjawaban di akhirat kelak. Bagaimana itu yang susah sebagai pemimpin di rumah tangga, karena seorang suami, ayah adalah pemimpin. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Itu yang berat. Bagaimana menjaga istri, anak-anak agar taat kepada Allah, menjauhi maksiat, itu yang berat. Memang ada usaha kita seperti anak-anak disekolahkan di sekolah-sekolah agama, alhamdulillah, dikuliahkan di kuliah agama, alhamdulillah. Tetapi yang inti tugas utama itulah seorang ayah, seorang suami. Taib, kemana perginya tadi itu? Kita kembali lagi ke buku yang ada di hadapan kita. Di pertemuan pertama, alhamdulillah, kita telah membahas muqaddimah. Kemudian di bab pertama, definisi dari manhaj orang terdahulu, para sahabat generasi awal umat ini. Dan insyaallah kita masuk di halaman 33 di pertemuan yang kedua ini, memetik faedah dari buku mulia dengan manhaj salaf. Dan kita mengetahui kita berada di zaman umat Islam itu terkotak-kotak. Umat Islam di zaman ini bergolong-golongan, ada wadah organisasi-organisasi, sehingga apabila tidak masuk golongannya, tidak masuk organisasinya, tidak masuk yayasannya, itu bukan bagian mereka. Itu yang terjadi di zaman ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 32, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Dalam surah Ar-Rum ayat 32, itu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Itu banyak kita saksikan bagaimana golongan ini, golongan ini, golongan ini, kelompok ini, itu banyak kita saksikan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada di golongan mereka. Itulah yang kita rasakan. Golongan ini, kelompok ini bangga dengan kelompoknya, apa yang dibanggakan, dan kita mempelajari buku yang ada di hadapan kita ini untuk kembali lagi ke bagaimana di awalnya. Bagaimana kita berusaha agar kembali segar, baik itu akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, sebagaimana generasi awal umat ini yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam diri kita tidak malu lagi untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang banyak dilupakan oleh umat Nabi sendiri, umat di akhir zaman yang tidak mau lagi mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Taib, di bab yang kedua di halaman 33 itu nama-nama lain dari salaf atau salafiyah. Jadi ini mengenai ini telah kita bahas di bab yang pertama. Jadi ada nama yang lainnya. Semua nama-nama itu bukan dikarang oleh ulama-ulama yang ada di zaman ini, tetapi itu sudah ada di zaman dahulu, yang mana di zaman dahulu itu untuk membedakan ini yang mana ahlul haqqah atau ahlul ahwakah, dia mengikuti kebenaran atau mengikuti hawa nafsu. Karena setiap kelompok yang tidak memicu kepada bagaimana sahabat Nabi dan para sahabatnya, itu semuanya adalah mengikuti hawa nafsu. Keinginannya begini, atau ada ADRT-nya, dirubah lagi, begini sebaiknya. Tidak ada di dalam agama ini. Apa yang telah dipatokkan oleh Nabi kita tercinta, yang telah diwariskan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, itulah agama Islam yang sebenarnya. Itulah agama Islam yang sebenarnya, yang kita harus kembali ke telaga bening tersebut. Di keruhnya, semaraknya keruh, kotornya, bagaimana pemikiran-pemikiran yang masuk dalam agama ini, semua berpikir, oh Islam itu begini, oh Islam ini harus begini, Islam ini boleh begini. Sehingga, dan yang sekarang yang ribut di media, yang sebagai ditugaskan sebagai paskibraka, dicopot jilbabnya, sempat ribut juga. Kalau orang sudah kokoh agamanya, untuk apa? Untuk apa masalah itu? Ini masalah agama, menutup aurat.
menutup aurat itu wajib. Tidak boleh bagi seorang wanita yang sudah haid, yang sudah balik menampakkan auratnya. Di hadis Asma itu dijelaskan bahwasanya yang boleh, yang nampak itu Nabi sambil isyarat mengarahkan ke wajah dan telapak tangan. Itu yang boleh dilihat. Walaupun berbeda ulama apakah ini wajib atau keutamaan, fadilah, keutamaan. Sebagian ulama, terutama ulama-ulama di Saudi Arabia itu mengatakan wajib. Sehingga kita melihat kalau haji dan umrah mereka memakai menutup niqab atau cadar. Tetapi ada dibantah juga di sebuah tulisan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani bahwasanya itu adalah afdoliyah, keutamaan, sunnah. Istilahnya tidak wajib, dengan dalil-dalil yang beliau sebutkan, di antaranya ketika seorang sahabat melihat sahabiyah, lalu Nabi SAW memalingkan muka sahabat tersebut agar menundukkan pandangan. Dan hadis terhadap Ali bin Abi Thalib yang menyebutkan bahwasanya yang pandangan pertama itu tidak mengapa, tetapi yang selanjutnya itu yang merupakan salah satu dari anak busur setan yang akan merayu. Jadi kalau tidak sengaja pertama itu tidak masalah, tapi yang berlanjut itu yang berbahaya. Kalau kami di pasar itu candanya, kalau pertama itu merupakan tidak mengapa, ditahan lama-lama. Kan pertama itu ada aja candaan orang yang namanya di pasar, seburuk-buruk tempat. Tapi begitulah keadaan yang terjadi di pasar-pasar, semuanya dicandai. Taib, nama-nama lain dari salaf atau salafiyah, yang pertama al-jamaah. Ini ada nanti dijelaskan dalil-dalilnya. Yang kedua ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ahlul hadis. Kemudian ahlul athar. Yang kelima jamaatul muslimin. Yang keenam firqatun najiyah. Kalau SD kita an-najiyah, kalau ini firqatun najiyah. Yang ketujuh at-taifah al-mansurah. Yang kedelapan ahlul ittiba'. Yang kesembilan al-ghuraba. Al-ghuraba. Jadi dikatakan generasi awal itu generasi salafus saleh, yaitu para sahabat. Mereka tidaklah memiliki nama, gelar atau nisbat yang membedakan mereka dengan firqah yang ada di zaman ini. Hal itu karena mereka itu mengamalkan bagaimana Islam yang seutuhnya. Mereka hidup bersama, berdampingan, sama hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga itulah potret Islam yang sesungguhnya. Kemudian sekarang kita banyak orang-orang yang menyeru kepada selain ajaran Nabi SAW, membuat kerancuan-kerancuan atau syubhat di dalam agama ini, sehingga kita ragu-ragu dengan agama tersebut. Apa benar itu? Apa benar ini? Nah, sementara itu ada nasnya, ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil di halaman 34 al-jamaah itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi kita yang tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah benteng dari orang yang dari kalau kita belajar akidah, beliau ini adalah benteng, batas mana yang mengikut sahabat Nabi, mana yang mengikut hawa nafsunya. Ini Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau di kelompok-kelompok yang lain, tulisan mereka mengatakan bahwa Muawiyah ini haus kekuasaan, Muawiyah ini begini-begini, semuanya menjelekkan tentang Muawiyah bin Abi Sufyan karena ingin merebut. Ada dua kekhalifahan ketika itu, ada di Khalifah Ali bin Abi Thalib, ada juga Muawiyah. Bahkan terjadi perselisihan di antara mereka. Adapun akidah yang benar adalah bahwasanya Muawiyah adalah sahabat, dan yang terjadi di antara mereka itu adalah perselisihan ijtihadiyah, ijtihad mereka.
Jadi Muawiyah adalah sahabat Nabi SAW dan kita mengetahui keutamaan. Kemudian beliau adalah ipar dari Nabi SAW. Karena Ramlah binti Abi Sufyan, saudari dari Muawiyah bin Abi Sufyan, adalah saudari dan berarti itu ipar Nabi SAW. Tidak mungkin Nabi punya ipar orang-orang yang disebutkan, yang dituduhkan tadi. Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan adalah ummul mukminin, salah seorang istri Nabi SAW, itu saudari dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma adalah salah seorang sahabat menulis wahyu. Kan keutamaan, merupakan keutamaan. Jadi masih banyak sekali keutamaan beliau dan dijelaskan oleh ulama. Beliau adalah benteng. Apabila Muawiyah bin Abi Sufyan sudah diterobos, maka semua sahabat itu mudah bagi mereka untuk mencelanya. Seperti orang Rafidah mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu adalah dua berhala Quraisy. Rafidah yang orang sebagian ulama itu tidak menganggap Islam. Yang kita kenal Syiah itu terpecah juga. Ada yang kerasnya, ada yang tidaknya. Jadi masih banyak pemikiran-pemikiran yang tumbuh di tubuh kaum muslimin yang kita harus mempelajarinya agar semua kelompok-kelompok itu kita mengetahui keburukannya dan kita kembali kepada sahabat Nabi SAW dalam tata cara mereka beragama. Hadis tersebut berbunyi, ala inna man qablakum min ahlil kitab. Ketahuilah inna man qablakum min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab itu mereka iftaraku ala thintaini wa sab'ina millah, berpecah menjadi 72 golongan. Wa inna hazil millah yastaftariqun ala salasina sab'in. Sesungguhnya umat Islam, umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kenapa harus berpecah kita, kenapa harus berselisih kita sesama kaum muslimin? Ini telah dikhabarkan oleh Nabi kita tercinta 1400 tahun yang lalu. Ini akan terjadi di akhir zaman. Ini salah satu nubuwah bahwa Nabi itu memang dapat wahyu yang menggambarkan apa yang terjadi di umatnya di akhir zaman. Perpecahan. Cuman ada solusinya. Yang sintani wa sab'una finnar, 72 golongan tempatnya neraka, wa wahidatun fil jannah, dan satu di surga, wahiyal jamaah. Itulah al-jamaah. Itulah al-jamaah. Jadi nama yang pertama al-jamaah, ini dalilnya. Jadi bukan penamaan ulama-ulama di Arab Saudi atau dimanapun, ini kelompoknya dikatakan al-jamaah. Ini tidak, diambil dari hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama lain dari orang-orang yang mengikuti generasi awal umat ini adalah jamaatul muslimin, jamaah kaum muslimin. Ini berdasarkan hadis sahabat yang memegang kunci rahasia Nabi SAW, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Tazzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Hendaklah engkau berpegang teguh bersatu kepada jamaah dan imam kaum muslimin. Dikatakan di situ. Faqultu fa illam takun lahum jama'atun wala imam. Lalu ditanyakan kepada Nabi SAW, Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana kalau mereka itu sudah tidak mempunyai jamaah dan imam lagi? Lalu Nabi SAW menjawab bersabda, fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Jadi Nabi SAW memberi nasihat kepada Hudzaifah bin Yaman dan kepada seluruh umat Nabi SAW yang mau mempelajari sabdanya. Disebutkan di sini, kata Nabi SAW, jauhilah semua kelompok. Jauhi semua kelompok, meskipun, lalu kata Nabi SAW, walau an ta'adda ala asli syajarah. Meskipun engkau harus menggigit akar pohon, semua kelompok yang berpecah itu tinggalkan. Hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalik, hingga engkau mati dalam keadaan semacam itu. Jadi seluruh kelompok-kelompok yang berpecah belah dari
barisan kaum muslimin itu ditinggalkan semua. Kita tetap berada bagaimana Islam itu di awal turunnya. Dijelaskan oleh Al-Qadi Ibnu Abil Izzi Hanafi, jadi beliau adalah ulama yang wafat tahun 792 Hijriah, berarti sudah 700 tahun yang lalu. Beliau yang telah mensyarah dari Aqidah At-Tahawiyah. Ada nama kitab namanya Matan Aqidah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disusun oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi 3 abad sebelumnya, lalu disyarah oleh Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi Al-Qadi. Dia seorang qadi, seorang hakim. Al-jamaah ialah jamaah kaum muslimin. Al-jamaah di sini maksudnya jamaah kaum muslimin. Mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat, hari pembalasan. Kemudian yang ketiga, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Al-firqatun najiyah maksudnya selamat dari api neraka di akhirat dan selamat di dunia dari amalan pemikiran yang menyimpang dari al-haq. Itu bisa dilihat di footnote-nya, di footnote 46. Di footnote 46 maksudnya selamat di dunia dari perbuatan yang menyelisihi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selamat di akhirat dari api neraka. Jadi di dunia keselamatannya itu terjauhi dari seluruh amalan yang tidak ada dasarnya dari Nabi SAW, dan di akhirat diselamatkan dari siksaan api neraka. Nabi SAW bersabda, kullum finnar, semua mereka itu di dalam neraka, illa millata wahidah, kecuali satu, kata Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Jadi yang satu yang tidak diancam dengan neraka, yang mana aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Jadi selain Nabi SAW dan sahabatnya berjalan di atasnya, diancam dengan neraka. Kalau kita mengatakan ini terhadap saudara-saudari kita kaum muslimin, dia mengatakan kita memvonisnya. Bukan, ini ancaman dari Nabi. Kalau menyelisihi jalan Nabi dan jalan sahabat, diancam dengan neraka. Sama orang yang misalnya mereka melakukan ini, diancam dengan ini. Melakukan pembunuhan diancam dengan kisos. Apabila mencuri diancam dengan dipotong tangannya. Itu ancaman. Dan ini ancamannya bahwasanya barang siapa yang menyelisihi jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, diancam dengan neraka. Bukan memvonis, kita katakan hadis ini begini-begini, jadi diterima seolah-olah mereka yang mengkapling surga itu milik mereka. Tidak, kita menyampaikan hadis Nabi SAW bahwasanya orang yang menyelisihi jalan Nabi SAW dan para sahabat diancam oleh Nabi kita tercinta SAW dengan neraka. Jalan mana lagi yang lebih selamat? Dan tadi pagi jalan Siratal Mustaqim adalah jalan Nabi SAW, jalan yang lurus. Jadi di sini banyak dijelaskan dari Yusuf bin Asbat, akar dari orang-orang yang berpecah itu, yang menyelisih sunnah Nabi SAW ada 4. Yang besar, Rafidah yang kita singgung tadi, Khawarij, Qadariyah, dan Murji'ah. Baru nanti ada pecahan-pecahan yang lainnya seperti Mu'tazilah, Jabariyah, dan yang lain-lainnya. Itu semuanya nanti bagian akhir nanti dijelaskan oleh penulis rahimallahu taala pada bagian akhir. Tetapi ini yang ada di Indonesia. Adapun di dunia itu 73 itu 72 golongan itu induknya. Namun di setiap zaman ada perubahan seperti Mu'tazilah. Di zaman ini orang tidak ada mengatakan Mu'tazilah, tetapi ada Neo Mu'tazilah. Mu'tazilah gaya baru. Pemikirannya sama dengan Mu'tazilah tetapi sudah berganti baju. Dan begitu seterusnya. Akidahnya, pemahamannya sama tetapi berganti baju. Dahulu misalnya begini, di zaman ini pemikiran itu tetap ada tetapi dengan nama yang berbeda. Yang keempat, At-Taifah Al-Mansurah, golongan yang mendapat pertolongan Allah. Ini juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi,
dari Qurrah bin Iyas radhiyallahu anhu, idza fasada ahlus Syam, apabila penduduk negeri Syam itu sudah rusak, fala khaira fikum, maka tidak ada kebaikan bagi kalian. La tazalu ta'ifatum min ummati mansurin. Jadi akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang ditolong oleh Allah. Jadi masih ada yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khazalahum hatta taqumas saa'ah. Tidak akan membahayakan orang yang tidak menolong mereka sampai tiba hari kiamat. Ini kalau orang-orang di Palestina ini menganggap inilah mereka. Itu orang-orang yang Ta'ifatul Mansurah. Mereka bentengnya. Mereka menganggap ini hadisnya. Dan sering itu kalau kita lihat cuplikan videonya bahwa Ta'ifatul Mansurah adalah kami yang menjaga Baitul Maqdis, Al-Aqsa dan yang lainnya. Tapi bagaimanapun itu semuanya inilah yang terjadi. Di tahun 2018 jadi teringat ketika melakukan safar ke Masjidil Aqsa. Alhamdulillah waktu itu plus Aqsa, ada pembimbing kita, salah seorang ustadz kita mempunyai kenalan orang Arab, temannya di Madinah. Lalu ditanyakan mau hendak kemana lagi, apakah mau kembali ke Indonesia atau melanjutkan perjalanan. Lalu lanjutkan, insyaallah kami akan ke Aqsa. Langsung menangis teman yang orang Arab dari pembimbing kita itu. Menangis, keluar air matanya, kami orang Arab Saudi tidak diizinkan untuk memasukinya. Beruntunglah orang-orang Indonesia yang masih bisa ziarah ke Masjidil Aqsa. Karena 3 masjid itulah yang boleh kita bepergian dalam rangka ibadah. Itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dan di doa-doa kunut di bulan Ramadan, kita perhatikan imam-imam Masjidil Haram itu mereka salah satu doanya agar bisa sholat di Masjidil Aqsa. Kemudian dibebaskan Masjidil Aqsa, kemudian dijaga Masjidil Aqsa. Baik. Kemudian nama-nama yang lain, ada namanya yang kelima itu salaf, ahlul hadis, ahlul athar, ahlus sunnah wal jamaah, al-ghuraba. Itu semuanya sama. Jadi nama-nama yang kita sebutkan itu semuanya sama. Namun nama-nama tersebut dijelaskan oleh muallif rahimahullah taala itu bukanlah kelompok-kelompok yang kita sebutkan yang keluar dari apa yang telah Nabi SAW lalui dan para sahabatnya. Alasannya dari beberapa sisi. Yang pertama di halaman 37 bagian bawah, bahwasanya jadi salafiyah, ahlus sunnah itu satu, nama berbeda tapi hakikatnya sama, merupakan nisbah yang tidak pernah terpisah sekejap pun dari umat Islam semenjak terbentuknya manhaj nubuwah. Itu akan tetap ada ahlus sunnah. Jadi namanya berbeda-beda tapi hakikatnya yang sama, hakikatnya satu. Itu juga orang yang meyakininya. Kemudian yang kedua, bahwa ia mencakup seluruh Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi mencakup itu. Ini pandangan beberapa sisi. Yang ketiga, bahwa di antara nama-nama tersebut ada yang telah sahih berdasarkan sunnah yang sahih, dan di antara nama-nama tersebut, gelar-gelar tersebut, ada yang nampak dan muncul ke permukaan. Jadi seperti di zaman kita ini, dakwah salafiyah, ahlus sunnah wal jamaah, al-ghuraba dan segala macamnya itu ada muncul. Tapi ada juga yang tidak muncul, seperti jamaah kaum muslimin, ada yang tidak kita jumpai sekarang. Yang keempat, bahwasanya ikatan al-wala wal bara, mencintai dan musuh bagi mereka berdasarkan Islam bukan lainnya. Jadi berdasarkan loyal, kecintaan, dan bara, kebencian, itu bukan berdasarkan ini kelompok ini kelompok ini, bukan, tetapi berdasarkan Islam itu sendiri. Di akidah atau ya ada namanya ahlul kiblah. Maksudnya orang yang kiblatnya sama-sama arahnya ke
ke Ka'bah. Itu bagaimana persatuan itu yang diinginkan oleh ulama kita, bahwasanya kita memiliki Rabb yang satu, Nabi yang satu, arah salat kita yang satu. Tetapi kenapa berpecah? Nah, ini dia permasalahannya. Di mana? Yaitu yang sebagaimana itu sudah sunnatullah. Jadi harus berusaha. Yang kita permasalahkan bukan 72 golongan yang diancam dengan neraka. Yang kita permasalahkan adalah bagaimana kita yang satu yang selamat ini. Di antara golongan yang selamat, yang satu yang dijamin oleh Nabi kecuali satu, yaitu al-jamaah. Maka kita berusaha, atau ana wa ashabi, aku dan sahabatku, bagaimana kita berusaha di golongan yang selamat tersebut. Yang kelima, sudah azan? Belum? Kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan sedikit lagi. Baik. Azan Isya, tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya, di halaman 37 itu sempat pertanyaan bagi kita. Adapun nama-nama yang lain seperti al-jamaah tadi, kaum muslimin, firqatun najiyah atau firqatun mansurah, itu disebutkan dalilnya oleh penulis rahimallahu taala.
Pas di penamaan yang kelima, keenam, ketujuh, 8, 9 itu tidak dibawakan dalil-dalilnya. Ini keanehan. Atau memang disengaja atau lupa mencantumkan dalilnya. Padahal bagaimana ini ada sebenarnya, kalau yang nomor 5 poinnya ada di bab yang pertama kita. Ahlul hadis, tidak disebutkan juga ahlul athar. Ahlul hadis adalah orang yang mengikuti hadis Nabi SAW. Ahlul athar, asar-asar dari sahabat. Ahlus sunnah wal jamaah, tadi mungkin sudah disinggung al jamaah. Kemudian al ghuraba tidak dicantumkan karena bada Islam ghoriban. Islam itu awalnya gharib, asing, dan dia kembali asing sebagaimana awalnya. Kata Nabi SAW, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang ghuraba itu, orang yang asing tersebut. Jadi inilah, tidak ada satupun yang sempurna kecuali kitabullah. Kecuali kitabullah itu yang sempurna, yang tidak ada cacat sedikit pun hurufnya, titiknya, barisnya, tidak ada yang cacat, karena kalamullah. Adapun selain kalamullah, selain kitabullah, itu semua boleh kita koreksi. Ada kesalahannya, ada. Hatta Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih sesudah Al-Quranul Karim di permukaan bumi ini, di bawah kolong langit ini, itu juga dikritik oleh ulama. Ada kesalahan-kesalahannya. Sahih Muslim dikritik juga, seperti Imam Ad-Darudqutni itu menyebutkan kesalahan-kesalahan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, jadi Allah hanya satu-satunya di permukaan bumi ini yang benar, yang tidak ada sedikit pun cacatnya, kesalahannya adalah Al-Quranul Karim. Ini kan boleh kita kritik karena tulisan manusia, tapi ini alhamdulillah dengan mempelajarinya mungkin di suatu saat bisa begitu ya. Kalau kita mempelajari kitab-kitab tersebut, itu boleh dikoreksi. Ini penomorannya yang salah. Ini sebagaimana dulu kita belajar Sahih Muslim di Masjid Rodatul Jannah, itu ada kesalahan-kesalahan penomoran, itu boleh, nggak masalah dikoreksi kesalahan-kesalahan tersebut. Taib, kita kembali kepada beberapa pertimbangan dari penulis rahimahullah taala, beberapa sisi. Yang pertama tadi, bahwasanya Ahlus Sunnah atau Salafiyah merupakan nisbat yang tidak pernah terpisah sekejap pun dari umat Islam semenjak terbentuknya manhaj nubuwah. Yang kedua, bahwa ia mencakup seluruh Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, di halaman 38, bahwa di antara gelar-gelar tersebut ada yang telah sahih berdasarkan sunnah yang sahih, dan nama-nama tersebut tidak nampak muncul ke permukaan, dan terkadang ada juga muncul ke permukaan. Yang keempat, bahwasanya ikatan dari al-wala, kecintaan, kasih sayang, wal bara, benci, melepaskan diri, yaitu mencintai musuh bagi mereka berdasarkan Islam, bukan yang lainnya. Jadi berdasarkan, kalau dibenci dalam ajaran ini, ya kita benci, seperti kesyirikan, apalagi perbuatan yang lain maksiat, kita menjauhinya. Adapun seperti iman, amal soleh, kita menyukainya, seperti itu. Jadi bukan masalah dia ikut organisasi kami, dia ikut kelompok kami, dia ikut lembaga pendidikan kami, tidak seperti itu. Kemudian yang kelima, sesungguhnya gelar-gelar tadi, nama-nama yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala, tidak mengajak untuk ta'assub fanatik kepada selain kecuali kepada Rasulullah SAW. Jadi nama-nama yang disebutkan tadi, gelar-gelar tadi itu mengajak fanatik ta'assub hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua selain, kata Imam Malik, Imam Darul Hijrah Malik bin Anas rahimahullah taala, setiap perkataan itu bisa diambil warad dan ditolak illa sahabal kabar. Jadi ditunjuk ke arah kuburan Nabi, kecuali pendapat yang pemilik kubur itu, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, bahwasanya gelar-gelar itu tidak mengajak kepada menyelisih sunnah Nabi SAW, perbuatan maksiat, fanatik kepada seseorang, dan tidak pula pada kelompok tertentu. Alhamdulillah, itu bab yang kedua telah kita selesaikan. Kita agak cepat menjelang waktu iqamah, kita agak cepat sedikit. Di bab yang ketiga, keutamaan dari salafus saleh. Kita mengetahui salafus saleh adalah 3 generasi. Khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku, yaitu para sahabat, kemudian generasi berikutnya tabi'in, kemudian generasi berikutnya tabi'ut tabi'in.
Lalu bagaimana keutamanya di bab 3 ini? Mu'allif menyebutkan sebelum menjelaskan keutamaan dari orang-orang soleh terdahulu, maka disebutkan definisi dari sahabat. Di dalam kitab Mu'jamul Wasit, ini ada kamus Arab, ada Mu'jamul Wasit namanya, itu sahabah artinya rafaqah, yaitu menemani. Nah, ini bentuk-bentuk lainnya, istansahaba syai' lazamah, menyertai as-sahib, al-murafiq, teman, pemilik sesuatu pelayanan. Jadi itu nama-nama secara bahasa. As-sahabi adalah orang yang bertemu Rasulullah. Ini disebutkan beberapa definisi dari ulama-ulama terdahulu. Kita bawakan seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala berkata, pendapat paling benar yang aku pegang, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan meninggal di atas Islam, di atas keimanan. Jadi tidak setiap yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan sahabat. Tidak semua. Dan ada juga sebagian sahabat itu yang dahulu murtad lalu kembali lagi. Ada. Tetapi dia mati dalam keadaan beriman, itu masih sahabat. Tetapi apabila dia mati dalam keadaan kufur, seperti orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan yang lainnya, itu tidak dikatakan sahabat. Itu tidak dikatakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menisbahkan diri kepada sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Ya, ada orang yang berjumpa dengan Nabi, hidup dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dan mati dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan beriman. Baik. Jadi ada beberapa definisi disebutkan di sini, seperti Imam Bukhari juga, Abu Muhammad bin Hazm, Al-Hafiz Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Abdul Bar, Al-Qurtubi yang dikenal Ibnu Abdul Bar. Ini disebutkan siapa itu sahabat. Jadi ini mungkin bisa dibaca. Kalau tidak terlalu urgen kita lewat. Yang kita fokuskan adalah dalil-dalil dibawakan mu'allif. Nas, Al-Quran dan hadis dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Di halaman 43 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alna ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, yakni umat Islam, yaitu ummatan wasata, umat yang pertengahan, adil. Kenapa dikatakan umat pertengahan yang adil? Karena dia memang di tengah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Jadi tidak yang maghdub, dimurkai, bukan jalannya orang-orang Yahud, dan bukan walad dhalin, bukan jalannya orang yang sesat, orang Nasara. Di tengah, adil. Kemudian disebutkan di firman Allah Subhanahu wa taala, litakunu syuhada, untuk agar kamu menjadi saksi, 'alan nas, atas manusia, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan agar Rasul, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi saksi atas perbuatan kamu. Taib. Di dalam sebuah hadis disimpulkan bahwa as-sahabatu kulluhum udul, para sahabat semuanya adalah adil. Ini kalau kita belajar hadis, ada namanya ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu jarah, al-jarah itu mencela, at-ta'dil memberi. Jadi ada rapor merah, ada rapor pujiannya yang tidak merahnya. Jadi ada namanya penilaian tentang perawi tersebut. Dan seluruh sahabat disebutkan di sini, as-sahabatu kulluhum udul, para sahabat itu seluruhnya dinilai dengan keadilan. Jadi kalau misalnya Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab, siapapun, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas dan segala macamnya, itu dinilai dari ilmu hadis, mereka itu adil. Tidak diteliti lagi. Yang diteliti adalah setelahnya, mulai dari tabi'in sampai ulama yang membukukan hadis, baru diteliti. Si fulan ini siapa? Ini siapa? Seperti Imam Bukhari biasanya qala haddatsana Humaidi. Siapa Humaidi itu? Diteliti. Tapi kalau di Sahih Bukhari itu semuanya sahih.
di sunan-sunan itu diteliti. Siapa beliau? Siapa beliau? Nanti ada rapornya. Oh, ternyata misalnya dia pernah berdusta. Ini contoh. Dia pernah berdusta. Apa kedustaan yang pernah dilakukannya? Telah menipu ayam. Menipu ayam, jadi panggil seolah-olah ada makanan. Kan manggil ayam kita waktu di kampung itu. Lalu ayamnya datang, rupanya nggak ada makanan. Ayam saja itu ditipu, itu rapornya sudah merah. Tidak diambil riwayat dari, sudah ada cacatnya. Jadi begitu perawi hadis itu. Dan bahkan para ulama sebenarnya melihat biografi ulama-ulama meriwayatkan hadis itu, mereka adalah orang-orang yang wara, orang yang bertakwa, tetapi ada kesalahan mereka. Dengan kesalahan itulah makanya cacat hadis tersebut. Terkadang ada yang turun derajatnya jadi hasan, ada yang dhaif, ada yang dhaif jiddan, ada yang mungkar, ada yang maudhu' palsu. Dari situ ulama menjelaskan. Dan pokok neraca dalam zaman sekarang ini, poros dari semua ilmu yang ada di dalam Islam itu, poros untuk penelitiannya adalah di ilmu hadis. Cobalah sirah, ada sanadnya, kemudian tafsir bagaimana periwayatannya, semuanya. Karena kalau tidak ada sanad tersebut, maka orang berbicara sesuai apa yang dikehendakinya. Tapi kalau dari siapa dapatnya? Dan itu pertama kali dicantumkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika telah terjadi fitnah. Umar bin Khattab telah terbunuh, maka terjadilah fitnah di zaman sahabat, sehingga ketika ada yang meriwayatkan bahwasanya ini hadis Nabi SAW, maka Ibnu Abbas mulai dari siapa? Apakah dia Ahlus Sunnah? Itu sudah mulai. Itu pertama kali mulai diteliti dari siapa khabar tersebut. Waktu di zaman Umar semuanya tidak mau meriwayatkan yang salah, karena Umar ketegasannya. Dan kita mengetahui apabila ada yang menyelisih pendapat, bagaimana mayoritas sahabat itu dipanggil, diadili oleh Umar, diambil pelepah kurma untuk memukul-mukul kepalanya hingga subhat di kepalanya itu hilang, dan itu diasingkan, tidak boleh hidup di Madinah, diasingkan karena khawatir akan merusak pemikiran para sahabat, ya, orang yang hidup di kota Madinah. Jadi di zaman Umar masih dijaga, tetapi setelah terbunuhnya Umar, maka pecahlah pintu fitnah itu sebagaimana disebutkan oleh ulama. Dan pintu itu bukan pintu-pintu kita yang bisa ditutup kembali, diganti kembali, tetapi pintu itu pecah dan tidak bisa ditutup sampai hari kiamat. Pintu fitnah terhadap umat ini itu pecah setelah terbunuhnya Umar, dan itu tidak pernah tergantikan sampai hari kiamat. Jadi kita hidup di zaman mulai Umar terbunuh sampai akhir zaman, hidup di zaman fitnah, hidup di zaman fitnah, dan tidak ada yang bisa membentengi kecuali dengan apa yang telah Allah turunkan di dalam kitabnya, dan apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda-sabdanya. Baik. Jadi itu penilaian dari ilmu hadis. Para sahabat, as-sahabatu kulluhum udul. Jadi tidak diteliti lagi, mereka semuanya adil, penilaian dari ilmu hadis. Baik. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummah. Ini dia pujian, kamu umat Islam adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, yang dilahirkan dari manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ditekankan pada ayat ini yang beriman kepada Allah. Jadi menyuruh beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Jadi ciri khas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf, menyuruh kebaikan, itu rata-rata semuanya orang bisa. Ayolah ke masjid, orang ini, ayolah, itu semua bisa, karena untuk kebaikan itu tidak ada tantangan. Yang susah itu adalah yaitu wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah kemungkaran itu yang berat. Kita katakan ini terjatuh pada perbuatan ini, misalnya kesyirikan. Meminta kepada orang di dalam kubur itu kesyirikan. Itu udah marah orang. Marah orang. Padahal orang sudah meninggal, jangankan untuk masuk kuburnya, untuk diantar oleh kaum muslimin. Itu sudah tidak berdaya, meminta pula kita ke orang ahlul kubur. Alasannya kan wali Allah, orang soleh. Tidak. Nabi SAW wafat
tidak ada para sahabat meminta ke kubur Nabi, tidak ada. Karena masalah akidah, masalah keyakinan, Nabi seorang hamba dan Rasul. Tidak ada rububiyah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sifat ketuhanan pada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kepada umat-umatnya yang sekarang terjadi kerusakan yang sangat parah. Kerusakan yang sangat parah. Dia ada candaan, kita pernah candaan. Sebenarnya orang-orang wali-wali yang dianggap wali itu sebenarnya kalau bisa ngomong, dia berbicara, menjawab apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup terhadap mereka, pasti heran. Janganlah datang kasih kolai. Ambojo payah dikubuh kini ku aja. Balu ke menolong. Istilahnya itu apa namanya? Sebenarnya karena di kubur itu ada fitnah kuburnya, ada azab kuburnya. Dan tidak akan selamat bagi orang yang selamat dari 3 pertanyaan. Yang pertama ditanya, man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk. Kalau sudah selamat itu alhamdulillah bisa menjadi salah satu dari taman-taman surga. Tapi kalau tidak selamat ya sudah. Taib. Kemudian di dalam surah At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ini dia as-sabiqun awal, ada para sahabat. As-sabiqun orang-orang yang awal-awal, yang terdahulu pertama masuk Islam dari muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan dengan baik. Jadi ada kemungkinan orang dari generasi awal muhajirin dan ansar lalu disebut walladzina tabauhum bi ihsanin, yang mengikuti mereka dengan baik. Ini dipuji apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah yang langsung merekomendasi Rabbuna Jalla wa Ala. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha. Ini ganjaran yaitu akan mendapatkan surga, dzalikal fauzul azim. Dan itulah kemenangan, keberuntungan yang sangat besar. Bagi orang-orang yang ada pernah berdagang, semua pedagang itu menginginkan keuntungan. Dan pada akhir ayat ini disebutkan dzalikal fauzul azim. Inilah kemenangan, keuntungan yang sangat besar. Kemudian Nabi SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau annakum ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba. Jadi kalau seandainya kalian, kata Nabi SAW, berinfak emas sebesar Uhud. Kalau kita city tour di Madinah, city Uhud, bagaimana besarnya gunung Uhud tersebut, seperti itu kita infakkan emas. Tapi kata Nabi SAW, ma adraka mudda ahadim wala nasifah. Itu tidak sebanding dengan apa yang telah diinfakkan oleh sahabat 1 mud atau setengahnya. Keikhlasan mereka. Jadi walaupun kita satu emas Uhud itu kita berinfak, sahabat separuh dari 1 mud itu atau separuhnya, itu lebih besar pahala dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Jadi ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan mereka. Ini dalil-dalil tentang keutamaan mereka. Kemudian dalam ayat berikutnya dalam surah Al-Fat ayat 18, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Jadi sungguh Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim wa atabahum fathan qariba. Jadi dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat ini dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang keridhaannya kepada orang-orang mukmin yang berbaiat kepada Nabi SAW. Jadi baiat ketika itu di bawah pohon, jumlah mereka sekitar 1.400 orang. Dan pohon tersebut adalah pohon samurah yang terletak di wilayah Hudaybiyah. Jadi terjadi perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah, yang mana ketika itu sahabat yang sudah lama tidak beribadah di Masjidil Haram, berangkatlah mereka dari Madinah dan akhirnya tidak boleh masuk umroh ketika itu oleh orang kafir Quraisy. Maka terjadilah peristiwa perjanjian Hudaybiyah yang semuanya ditentang oleh Umar dan sahabat yang lainnya.
ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Mereka apakah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dari ini perjanjian dari Muhammad Rasulullah, ditentang, akhirnya ditulis dengan Muhammad bin Abdullah. Jadi ada poin-poinnya, semua poin-poin tersebut itu merugikan kaum muslimin. Akan tetapi itu pendapat Umar atau sahabat yang lainnya yang tidak setuju. Bahkan Umar bertanyakan, bukankah kita di atas kebenaran ya Rasulullah? Bukankah engkau ini seorang Rasul ya Rasulullah? Jadi Umar tidak setuju dengan perjanjian Hudaybiyah, seolah-olah itu menyudutkan kaum muslimin. Ditambah kekecewaan mereka yang sudah ihram, pakaian ihram di Abyar Ali, sekarang di Zulhulaifah, itu perjalanan yang cukup melelahkan. Tidak bisa tawaf di Ka'bah. Tidak bisa tawaf di Ka'bah, sehingga tidak bisa. Tapi alhamdulillah 2 tahun berikutnya, di tahun ke-8 Hijriah, terjadilah peristiwa Fathu Mekah. Mekah ditaklukkan sehingga Mekah menjadi negeri iman. Kita lanjutkan atau ada berapa halaman lagi? Bisa agak cepat. Jadi dalilnya saja kita bacakan. Kemudian dalam hadis yang lain, di riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani dari sahabat Jabir bin Abdullah di halaman 46, la yadkhulun nar ahadum mimman bai'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka orang melakukan baiat di bawah pohon. Jadi ini pujian bagi mereka, rekomendasi dari Nabi SAW bahwa mereka itu para sahabat yang berjumlah lebih kurang 1.400 orang itu dijamin dengan surga. Yang personnya ada juga 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, dan seterusnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yadkhulan nar rajulun syahida Badran wal Hudaybiyah. Tidak akan masuk neraka seorang yang ikut hadir dalam perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Bahkan ahlul Badar itu i'malu ma syi'tum, beramalah, kerjakanlah sesuai yang engkau mau, yang engkau suka, kata Nabi SAW. Sesungguhnya Allah ghafara lahum, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Tapi itu sahabat bukan seperti kita. Kalau kita sudah dapat kartu itu, sudah bertele-tele, kartu surga. Tetapi sahabat semakin giat, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat dalam surah Al-Hasyr, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dalam surah Al-Hasyr ayat 8, harta rampasan perang itu untuk orang-orang fakir yang berhijrah, maksudnya orang muhajirin yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia Allah. Sa'ad berkata mereka itu adalah kaum muhajirin. Kemudian membaca firman Allah di ayat berikutnya dalam surah Al-Hasyr ayat 9, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi orang-orang Ansar yang penolong, yang menampung orang-orang muhajirin yang telah menempati kota Madinah, yang telah beriman sebelum kedatangan mereka, mereka mencintai orang-orang berhijrah. Ini dia ithar yang pernah kita singgung, mendahulukan saudaranya muhajirin dari dirinya sendiri, dari diri mereka sendiri, walaupun mereka sebenarnya juga membutuhkan. Ini tingkat yang tinggi. Dan ini Nabi SAW yang telah membina mereka, mendahulukan saudara. Dan mungkin itu tidak bisa kita jumpai di zaman kita ini. Awak jalan apa dah orang lo kawak kamihan. Kalau di zaman sekarang, tapi di zaman Nabi, muhajirin dan ansar, sahabat ansar mendahulukan saudaranya muhajirin. Kemudian di ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah muhajirin dan ansar, dan itu termasuk kita semuanya, dan sampai akhir zaman, sesudah mereka lalu kita mendoakan, didoakan itu, wahai Rabb kami, sungguh engkau wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara kami yang telah beriman lebih dahulu, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami. Jadi tidak ada ghil dalam kedengkian dalam hati ini, lilladzina amanu, terhadap orang beriman, rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, sungguh engkau maha penyantun, maha penyayang. Sa'ad berkata, 2 tingkatan telah berlalu, muhajirin dan ansar telah berlalu, dan masih tersisa 1 tingkatan, yaitu
orang yang memohonkan doa dan tidak dengki terhadap orang-orang yang terdahulu. Itu setelah Muhajirin dan Ansar di zaman kita dan sampai akhir zaman, itu bisa ke tingkatan yang ketiga tadi. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku." Apabila disebutkan sahabatku maka diamlah kalian. "Wa idza dzukiratin nujumu fa'amsiku." Apabila disebutkan tentang ilmu perbintangan maka diamlah kalian. "Wa idza dzukiral qadar fa'amsiku." Dan apabila disebutkan tentang qadar, takdir, maka diamlah kalian. Jadi kalau tidak ada ilmu kita tentang di situ maka diam. Misalnya tentang takdir, kita tidak tahu bagaimana takdir itu, seolah-olah kita jelaskan ke orang, maka lebih baik diam. Karena masalah takdir itu tingkatannya lebih tinggi, karena konsekuensi dari rukun iman yang 6 itu di masalah takdir. Taib, semua kaum orang-orang beriman kepada Allah, kitabnya dan rasulnya, tetapi pas diuji dengan ujian yang berat, tidak beriman kepada yang baik dan yang buruk. Ini bukti dia keimanan yang kuat. Itulah masalah takdir. Itu masalah takdir. Taib. Kemudian man sabba ashabi fa alaihi laknatullah. Barang siapa mencaci maki sahabatku, maka ia akan terkena laknat Allah. Maksudnya dijauhi dari rahmat Allah. Dilaknat yaitu dijauhi dari rahmat Allah, wal malaikah, dan malaikat, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, la tasubbu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falama qamu ahadim sa'atan khairum min amali ahadikum 40 sanah. Janganlah kalian mencaci maki sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berdirinya mereka sesaat bersama Nabi SAW lebih baik daripada ibadah seorang kalian selama 40 tahun. Kemudian Imam Az-Zura Ar-Razi mengatakan, idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahada min ashabi Rasulullah SAW. Apabila engkau melihat seorang mencaci maki salah seorang sahabat Rasulullah SAW, fa'lam annahu zindiq. Maka ketahuilah bahwa dia itu telah zindiq. Istilahnya salah satu dari cabang keburukan, jatuh kepada kebohongan, kedustaan, kemunafikan. Itu orang-orang zindiq. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana haqq. Karena menurut akidah kita bahwa Rasulullah adalah haqq, wa Qur'anul haq, wa Qur'ana haq. Al-Qur'an itu adalah kebenaran. Wa innama adda ilaina hadzal Qur'ana was sunnana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat yang telah menyampaikan Al-Quran dan Sunnah ini kepada kita. Wa innama yuridu ayyajarahu syuhudana liyubtilul kitab wa sunnah. Mereka hendak mencela saksi-saksi kita, yaitu para sahabat, dan dapat membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Padahal celaan itu lebih pantas bagi mereka, dan mereka adalah orang-orang zindik, munafik. Jadi kalau ada orang yang mencela, kelompok yang mencela sahabat Nabi SAW, mereka ingin meruntuhkan saksi-saksi kami, saksi-saksi umat Islam, itu para sahabat. Mereka lah yang estafet setelah belajar dengan Nabi SAW untuk menyebarkannya. Mereka lah yang telah membawa Al-Quran, mengajarkan kepada generasi berikutnya, sunnah Nabi ke generasi berikutnya. Apabila itu telah dicela, maka seolah-olah telah meruntuhkan. Berarti tidak percaya lagi dengan Al-Quran dan hadis yang telah dibawa oleh para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, innakumul yawma fi zamanin katsiran ulama'u. Sesungguhnya kalian sekarang ini berada di zaman yang banyak ulamanya, qalilin khutaba'u, dan sangat sedikit sekali khotibnya. Jadi di zaman Nabi itu ulamanya banyak. Para sahabat itu semuanya mereka ulama, tetapi khotibnya sedikit. Majelis mereka sedikit. Sampai Abu Bakar dan Umar tidak ada majelisnya. Yang ada majelisnya sahabat-sahabat yang lain, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Itu yang ada majelis. Boleh dikatakan satu-satu sahabat. Kadang para sahabat Nabi itu kalau ada yang bertanya, tanya ke si fulan, tanya kepada sahabat ini, tanya ke, seperti Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika orang bertanya tentang bagaimana salat malam Nabi SAW, tidak menjawab langsung. Abdullah bin Abbas mengatakan, datanglah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ditanyakan oleh orang tersebut bagaimana salat malam Nabi SAW. Setelah kembali ditanya, apa yang dijawab oleh Aisyah? Begini-begini salat Nabi, seperti salatul lailil masna, seperti itu yang dijelaskan. Maka kata Abdullah bin Abbas, itulah yang aku ketahui. Padahal dia mengetahui, tetapi tentu kehidupan Nabi di rumahnya, istrinya yang lebih mengetahui.
Kalau kita di zaman kita pernah satu kejadian, kita duduk ada ustadz di situ. Ustadz yang ditanya jamaahnya yang menjawab. Padahal ustadz tanya aja ustadz, jamaah yang di samping yang itu karena apa? Karena pertama kita tidak mempelajari adab, karena kita baru mengenal kajian atau kita mungkin mengaji tetapi tidak belajar adab. Bagaimana kita adab mendahulukan orang seperti ada ustadz, ya ustadz yang menjawab. Yang ditanya juga ustadz, mengapa kita yang menjawab? Baik. Kemudian man taraka usyara ma ya'rifu qad hawa. Barang siapa yang meninggalkan 1/10 dari yang ia ketahui berarti ia telah sesat binasa. Wa ya'ti min ba'du zamanun katsirun khutaba. Sungguh setelah itu akan datang zaman yang khotibnya banyak, penceramahnya banyak. Qalilul ulama, dan sedikit sekali ulamanya. Man istamsaka bi usyri ma ya'rifu faqad najah. Dan 1/10 dari apa yang diketahui maka ia akan selamat. Jadi barang siapa yang berpegang beramal dengan 10. Jadi kalau di zaman Nabi meninggalkan 1/10 ia telah tersesat. 1/10 ditinggalkan yang diketahui itu telah tersesat. Kalau di zaman nanti yang banyak khutbahnya, penceramahnya, sedikit ulamanya, barang siapa yang berpegang 1/10 itu sudah selamat. Di zaman Nabi meninggalkan 1/10 itu tersesat. Di zaman akhir zaman berpegang dengan 1/10 itu sudah selamat. Itu perbandingan bagaimana keadaan kita sekarang ini. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 54 surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Disebutkan oleh mualif bahwanya musuh kita anak cucu Adam adalah syaitan. Musuh kita yang nyata, innahu lakum aduwwum mubin, adalah syaitan. Dan syaitanlah yang memporak-porandakan barisan kaum muslimin, yang membisikkan dalam hati kaum muslimin agar membenci saudaranya, agar iri kepada saudaranya, agar dengki agar bermusuhan sesama muslim yang lainnya. Kalau lah doa banci wa orang yang lain, itu setan yang menghasut kita. Wal iazubillah, diingatkan di sini. Dan perlu diingat pelajaran juga bagaimana di zaman Nabi banyak ulamanya dan qalilul khutbahnya, sedikit khutbahnya. Di zaman yang akan datang di akhir zaman khutbahnya banyak. Khutbahnya banyak. Yang berbicara ini khutbah, bukan ulama. Dan itulah zamannya. Itulah zamannya. Tapi meskipun demikian, apa yang kita ketahui dari agama Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin disimpan juga, maka yang sedikit yang hak yang kita ketahui maka dakwahkan. Karena umat ini kalau digabungkan dengan kuntu khaira ummah ukhrijat linnas tadi dalam surah Ali Imran, sesungguhnya engkau ini umat yang terbaik yang telah lahir di manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang itu menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Jadi ini keadaan kita di mana orang yang berilmu dilecehkan dan orang-orang yang bisa retorika, bisa ini banyak followernya di zaman sekarang, itu yang jadi panutan kebenaran. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah kita memohon perlindungan. Mungkin sampai di sini yang bisa kita pelajari, karena kita membahas ini memetik faedah sekali 1 bulan. Jadi tidak mengapalah agak lama sedikit, karena nunggunya lama juga, sebulan lagi kan. Jadi mudah-mudahan, dan insyaallah kita lanjutkan di 1 bulan yang akan datang, melanjutkan di bab yang keempat insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi usaha yang telah kita upayakan bersama-sama dan menjadikan kita kokoh di atas manhaj nubuwah yang telah dibangun oleh Nabi SAW. Jadi tujuan kita untuk kembali bagaimana di zaman Nabi SAW kita dalam beragama. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.